warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dapen UHAMKA, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Telah hadir bersama kita Bapak Faisal Ridwan Zamzani selaku Ketua Dana Pensiun Pegawai UHAMKA. Halo, Apa kabar Bapak? Sehat, apa kabar Din? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Oke. Menurut Bapak, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan kita di bulan Ramadan ini, Pak? Baik, Sobat Dapen UHAMKA sekalian, pada podcast kali ini gitu ya, kalau kita membahas tentang keuangan di bulan Ramadan, sebetulnya pada dasarnya pengelolaan keuangan di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan sebelumnya itu sama aja gitu ya Din ya. Yeah. Karena kalau kita sudah terbiasa untuk membuat daftar ataupun list pengelolaan keuangan, sebetulnya kita tidak akan menjadi kikuk ataupun menjadi ribet ketika memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi setidaknya Sobat Dapen UHAMKA sekalian, memang ketika kita memasuki bulan suci Ramadan gitu ya, ketika kita menjalankan puasa Ramadan dan juga menjelang hari raya Idul Fitri gitu, itu biasanya pengeluaran kita, pengeluaran keuangan kita itu lebih banyak gitu ya Din ya. Itu lebih besar dibandingkan dengan di bulan-bulan sebelumnya atau di luar bulan Ramadan. Maka itu mungkin yang pertama harus lakukan itu adalah buat rencana keuangan. Gitu. Jadi rencana keuangan itu langkah yang paling mudah dan hal paling awal yang harus kita buat. Tentukan tujuan kita dulu, pengeluaran kita selama 1 bulan Ramadan itu apa saja. Mulai dari kebutuhan pokok gitu ya, seperti telepon, air, listrik dan yang lainnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus untuk hari raya Idul Fitri. Nah, yang kedua, ini yang biasanya juga cukup penting gitu ya. Utamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan Din dan juga menjelang hari raya gitu kan, itu kan banyak banget nih diskon gitu ya. Lalu juga sale, promo-promo gitu ya, baik offline maupun online store gitu ya. Nah, kadang-kala godaannya itu besar nih gitu. Godaan kita untuk belanja itu cukup besar. Maka Sobat Dapen UHAMKA sekalian, itu bisa membuat tadi daftar kebutuhan kita yang memang kita butuh, bukan cuma sekedar kita ingin. Karena kalau kita mengikuti keinginan kita, jebol kita, anggaran kita akan besar dan gak ada habisnya. Betul. Lalu yang ketiga, kelompokkan dari daftar kebutuhan tadi kita itu, daftar anggaran kita, kelompokkan mana yang kebutuhan kita di bulan Ramadan dan mana kebutuhan kita untuk hari raya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita menjelang hari raya kan kita dapat THR nih. Oh iya, gitu, THR. dapat THR ya. Nanti kita bahas gitu ya. Iya, Pak. Nanti kita bahas sendiri untuk THR gitu. Nah, kita bisa ngelompokkan nih yang mana pengeluaran kita untuk selama bulan suci Ramadan dan yang mana untuk hari raya. Apa fungsinya? Agar kita bisa mengatur nanti keuangan kita, termasuk juga budget kita ketika kita mendapatkan THR. Jadi kita bisa bagi nih nanti THR-nya untuk porsi yang mana langsung itu. Nah, lalu yang keempat gitu, dan ini mungkin untuk para ibu-ibu gitu ya, buat daftar menu. Daftar menu untuk berbuka dan juga daftar menu untuk sahur. Apa fungsinya? Yang paling penting kalau kita udah punya daftar menu, kita bisa melakukan efisiensi gitu ya. Artinya kalau dan nggak bingung gitu loh untuk mau makan apa ya. Nah, nanti kebiasaan kalau untuk udah bingung mau makan apa gitu ya, ujungnya adalah jajan. Banyakan jajannya gitu ya. Jadi banyak pengeluaran di luar yang kita duga. Lalu mungkin langkah yang kelima bisa juga kita belajar lebih awal. Biasanya kan kebutuhan pokok Sobat Dapen UHAMKA sekalian, kebutuhan pokok itu meningkat ketika memasuki bulan suci Ramadan. Harga-harga kebutuhan pokok itu cenderung jauh meningkat ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita bisa belanja jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi tadi karena kita sudah punya planning nih di awal,
udah punya perencanaan keuangan, pengeluaran kita apa saja yang kita pengen beli, apa saja yang kita butuhkan di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa membeli beberapa kebutuhan kita itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain kita sudah selain kita sudah memenuhi kebutuhan pokok kita, udah belanja gitu. Yang pertama, kita lebih efisien karena kita mendapatkan harga yang murah dibandingkan kita ketika belanja di bulan suci Ramadan yang harganya sudah pada naik. Yang berikutnya, kita juga bisa tenang ketika memasuki bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi enggak kalau ketika berawal puasa atau ketika kita masuk puasa itu dikejar untuk belanja gitu. Iya. Jadi malah waktu untuk ibadahnya malah lebih berkurang gitu ya. Banyakan untuk belanjanya dibandingkan untuk ibadahnya. Mungkin itu Din, langsung itu ya. Yang satu lagi, yang paling penting adalah kita punya komitmen di awal bahwa apa yang sudah kita rencanakan gitu ya, itu bisa kita jalankan dan harus bisa kita jalankan. Jadi jangan cuma sekedar bikin rencana tetapi kita tidak jalankan. Iya Pak, jadi percuma Pak ya kalau nggak ada komitmen. Iya, kalau kita nggak punya komitmen udah ya susah. Gitu ya, udah di list nggak jalan-jalan juga. Gitu. Iya Pak. Terus Bapak kan tadi kan kita nih sebagai pekerja kan pasti kita dapat THR ya. Itu cara kita mengelola THR itu seperti apa Pak? Biar dia tuh lebih efektif gitu. Iya, kalau kita berbicara THR ini kan kadang-kala banyak orang memiliki pemikiran yang agak berbeda nih Din dengan THR, mindsetnya agak berbeda. Karena THR ini dianggap sebagai suatu pendapatan non budgeter, pendapatan di luar pendapatan rutin, gitu ya. Sehingga beranggapan bahwa ya yang namanya tunjangan hari raya maka harus habis untuk kebutuhan hari raya. Maka harus habis semuanya ketika kita di hari raya karena memang ya tujuannya kan memang dapatnya untuk hari raya, bergembira di hari raya. Saya pikir pemikiran seperti ini perlu sedikit dirubah gitu ya, bahwa pendapatan ketika kita mendapatkan THR itu juga sama dengan pendapatan kita yang rutin dari gaji maupun yang lainnya. Sama seperti kita membuat perencanaan keuangan lainnya, Din. Jadi kalau kita dapat THR, maka kita harus bikin porsinya. Porsi dari THR itu, misalkan THR kita ada 5 juta, misalkan gitu ya. Maka uang 5 juta ini mau kita bagi untuk apa saja? Kan kebetulan banyak nih. Maka kita harus bikin porsi alokasinya dulu. Gitu, Din. Misalkan kita buat porsi alokasi kita untuk kebutuhan selama Idul Fitri. Misalkan untuk beli baju lebaran kah, maksudnya lalu untuk mudik, lalu untuk memberi orang tua ataupun saudara. Nah, artinya kebutuhan kita untuk bulan suci bulan hari raya Idul Fitri ini berapa? Mungkin porsinya cukup di antara 60 sampai 70% maksimal gitu ya, maksimal 70% gitu. Lalu yang kedua, kita buat untuk porsi sedekah dan juga zakat. Harus. Gitu ya, infak, sedekah dan zakat gitu ya. Zakat, infak, sedekah. ZIS. Kita perlu sisihkan nih, bagaimanapun juga di bulan suci Ramadan ini kan bulan yang baik gitu dan sangat tepat untuk kita memperbanyak sedekah gitu ya, memperbanyak sedekah. Mungkin porsi sedekahnya bisa di 10 sampai dengan 20% gitu ya. Nah, lalu yang ketiga juga jangan lupakan, dan ini banyak terlupakan oleh masyarakat pada umumnya karena tadi anggapannya bahwa uang THR itu adalah harus habis gitu ya, untuk habis untuk kebutuhan hari raya. Maka kita melupakan yang namanya investasi atau nabung, mungkin bahasanya nabung gitu ya. Nabung. Kita melupakan untuk investasi dan nabung, dan juga mungkin kebutuhan dana darurat. Maka jangan lupakan itu. Maka bisa juga kita 10 sampai 20% yang ketiga itu kita gunakan untuk investasi dan dana darurat. Seperti itu, sehingga THR yang kita dapatkan itu tetap bisa bermanfaat dan tidak lewat begitu saja gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah buat alokasi gitu. Lalu yang kedua tadi sama seperti ketika tadi kita bahas untuk kebutuhan Ramadan, menahan hasrat untuk belanja, terutama belanja online. Ini kan sekarang ini kan mudah ya Din ya. Belanja itu mudah banget, hanya dengan
gadget gitu nih, kita pencet kayak sekarang nih begini, Iya. belanja semua gitu ya. Kebutuhan apapun bisa kita belanjakan gitu ya. Maka tahan hasrat untuk belanja online, karena dengan kita makin banyak belanja online seperti itu, ya bisa jadi budget yang telah kita susun tadi jadi nggak tertib. Iya. Gitu ya, karena Berantakan ya, kita Pak. berantakan banyak banget. Kalau kita udah lihat list di online kan banyak banget tuh gitu ya, Iya. sehingga kita bisa nggak jadi tidak terkontrol gitu pengeluaran kita. Lalu yang berikutnya tadi, supaya kita terkontrol, buat daftar kebutuhannya tadi yang penting gitu ya. Tadi kan kita ada 60-70% alokasi kita untuk kebutuhan hari raya nih. Karena untuk kebutuhan hari raya gitu, maka kita bikin nih list kebutuhan hari rayanya apa saja. Iya. Gitu ya, mulai dari tadi belanja di keluarga sampai dengan kebutuhan transportasi misalkan pulang kampung dan yang lainnya. Kita bikin listnya, dan ingat kebutuhan bukan keinginan gitu ya. Iya, Pak. Nah, lalu yang ke berapa? Keempat gitu ya. Keempat itu merencanakan pengeluaran lebaran berikutnya. Lah, jadi selain kita membuat kebutuhan sekarang, kita juga udah bisa proyeksi untuk kebutuhan Lebaran berikutnya. tahun depan. Kenapa? Karena sebetulnya kebutuhan hari raya itu kan sesuatu yang pasti, Din. Iya. Hari raya itu kan pasti nih. Pasti. Maka sebetulnya pengeluaran hari raya itu tidak serta-merta kita siapkan ketika kita akan memasuki hari rayanya. Jadi sebetulnya kebutuhan hari raya itu sudah bisa kita siapkan jauh hari. Gitu kan namanya THR juga udah bisa kita prediksi nih perkiraannya. Iya. Kira-kira nanti kita dapat THR berapa ya? Itu bisa kita prediksi dengan pengalaman dari THR tahun sebelumnya. Sehingga kalau kita membuat perencanaan kebutuhan hari raya dari tahun sebelumnya, kita udah bisa memprediksi nih, berapa kebutuhan kita, dan bisa kita estimasikan kalau tahun ini aja kebutuhannya sekian, maka berapa kebutuhan di tahun yang akan datang. Nah, mungkin yang terakhir juga, tadi kan kita ada untuk investasi gitu ya, lalu untuk dana darurat. Nah, dari dana darurat itu juga dan investasi, mungkin kalau kita punya sisa 20%, besar 10%-nya investasi, lalu dari 10%-nya itu selain dana darurat juga bisa kita porsikan untuk membayar hutang ketika kita memiliki hutang. Sebetulnya Sobat KPN UHAMKA sekalian, dana-dana yang kita dapatkan seperti THR, bonus, ataupun yang lainnya, itu sangat tepat ketika kita manfaatkan atau kita sisihkan untuk membayar hutang kita. Kenapa? Karena ini bisa mempercepat pelunasan hutang kita di luar dengan yang sudah kita anggarkan dari pendapatan bulanan kita atau pendapatan yang rutin. Nah, kalau kita dapat THR, kita dapat bonus, kita dapat misalkan ada gaji 13 dan yang lainnya, maka pendapatan non budgeter itu yang kita sisihkan juga untuk hutang itu bisa mempercepat pelunasan hutang yang kita miliki. Mungkin itu dia. Oke, Bapak. Kan kalau di hari raya itu kan anak kecil suka dikasih ya, Pak. Salam tempel. Nah, itu gimana cara Bapak mengajarkan anak-anak di rumah untuk mengalokasikan salam tempel itu se-efektif mungkin? Ya, memang mengelola keuangan itu sebaiknya kita ajarkan sejak dini, Jadi ya kalau saya sendiri di rumah nih, anak saya sekarang yang paling besar misalkan sudah masuk SMP gitu ya. Itu dari dia awal masuk SMP, SD kelas 6 gitu, itu sudah saya mulai ajarkan bagaimana dia bisa ngelola keuangan pribadinya dia, seperti itu. Mungkin ini paling awal kalau anak-anak kita masih kecil, kita bisa ceritakan gitu ya, bahwa uang itu apa fungsinya uang dan yang lainnya. Lalu kita juga ajarkan dia untuk memberi sesama, sedekah gitu ya, infak. Lalu juga kita ajarkan bahwa bagaimana dari fungsi uang tadi, kita ajarkan juga budaya untuk menabung. Mungkin kalau anak-anak kan kalau kita ajarkan investasi ketinggian, Din. Makanya kita bisa ajarin mulai dari menabung, celengan gitu ya. Jadi sebetulnya orang tua kita dulu itu baik gitu ya. Dulu kita ada celengan ayam, lalu juga kalau di kampung-kampung itu ada dari celengan dari bambu, yang mungkin sekarang udah hilang.
Karena zaman sudah maju sekarang, kita juga bisa nabung dengan secara online, punya apa namanya, tabungan online virtual gitu. Sekarang buka tabungan kan nggak harus ke bank, tetapi bisa secara online. Tetapi mungkin kalau untuk anak-anak yang masih SD atau bahkan usia dini, TK gitu ya, kita bisa ajarkan dengan cara menabung. Nah, dengan mereka memahami fungsi dari uang sejak dini dan juga budaya untuk menabung, sehingga mereka bisa mengelola atau bukan mengelola, bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik sejak mereka masih berusia anak-anak. Nah, ketika anak sudah mulai memahami, sudah paham tentang uang, SD, SMP, justru mulai meningkat lagi, gitu loh ya. Mulai diajarkan tentang perencanaan keuangan. Jadi kalau dia punya uang nih salam tempel, ditanya, ini uangnya ntar mau apa? Gitu ya, mau apa, mau beli apa, diarahkan seperti tadi ya. Jadi kalau dia mau beli mainan, dia mau beli kebutuhan dia, kita ajarkan, oke, kalau kamu mau beli ini porsinya segini aja ya, lalu sisanya porsi sekiannya kasih untuk sedekah misalkan, sisanya ditabung sekian persen. Nah, itu mengajarkan mereka sejak dini untuk mengalokasikan keuangan mereka, sehingga nanti efeknya mereka juga jadi terbiasa mengelola keuangan mereka di bulan-bulan berikutnya atau di sehari-hari. Mungkin itu dia. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, sharingnya mungkin ya. Baik. Tentang pengelolaan keuangan di bulan Ramadan serta cara kita mengalokasikan THR ya Pak, dan mengajarkan kepada anak-anak untuk mengelola keuangan dengan baik ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, tambahan? Baik, Sobat TPNUHAMKA sekalian, mungkin apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita obrolkan gitu, bincangkan, bisa menjadi sebuah sebuah sharing, sebuah masukan yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita menyambut bulan Ramadan dan juga bulan memasuki Lebaran, Idul Fitri gitu, itu membawa sebuah kebermanfaatan dan juga keceriaan untuk kita, dan bukan malah membawa petaka kita dari sisi keuangan. Karena kalau kita tidak tertib dan juga terbiasa mengelola keuangan kita, itu malah juga kita jadi boros, lalu juga keuangan kita jadi jebol, yang malah membawa sifat konsumtif, dan kita jadi pusing di kemudian harinya karena malah punya hutang dan yang lainnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan itu bisa kita hindarkan. Mungkin itu, Din. Oke, baik Sobat Dapen. Demikian podcast kita kali ini. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.